Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran daring Sastra Indonesia untuk kelas 11 ya. Yaitu tentang periodisasi sastra. Namun sebelum kita memulai pembelajaran daring, sebaiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang namanya periodisasi sastra ya. Namun sebelum Ibu jelaskan tentang periodisasi sastra, KD pada subpokok materi hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi berbagai genre sastra berdasarkan periodisasi sastra dari berbagai sumber. Kemudian KD 4.1 yaitu kalian menyajikan hasil identifikasi berbagai sastra berdasarkan periodisasi sastra Indonesia secara lisan dan tulis. Nah, apa itu periodisasi sastra? Oke, seperti ini ya. Seperti halnya kondisi di masyarakat, dari waktu ke waktu akan selalu mengalami yang namanya perkembangan dan perubahan. Begitupun dengan sastra. Jadi periodisasi sastra ini adalah pembagian sastra atau pembabakan sastra berdasarkan waktu atau zamannya. Namun sebelum ke periodisasi sastra, ada pun subpokok materi yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, macam-macam genre sastra, periodisasi sastra, karakteristik karya sastra setiap angkatan, kemudian ada menentukan genre sastra setiap angkatan. Nah, subpokok materi ini akan Ibu jelaskan bertahap ya. Jadi videonya nanti akan bertahap. Oke, lanjut. Sebelum ke kalian secara detail mengetahui apa sih periodisasi sastra itu, kalian harus mengetahui lebih dahulu tentang genre sastra. Jadi genre sastra itu artinya jenis karya sastra. Sudahkah kalian mengetahui apa saja jenis karya sastra tersebut? Nah, sastra itu ada yang disebut dengan imajinatif dan ada yang disebut dengan sastra non-imajinatif. Kalau sastra imajinatif, berasal dari kata imajinatif, itu adalah sastra yang diciptakan berdasarkan imajinasi pengarang. Contohnya kalau berdasarkan imajinasi, contohnya apa? Contohnya adalah puisi, cerpen, novel, drama dan karya sastra lainnya. Kemudian kalau non imajinatif berarti berdasarkan kenyataan atau realita. Sastra non imajinatif itu adalah sastra yang berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi sebenarnya, kemudian dituangkan dalam bentuk gaya sastra. Contohnya apa saja? Kritik, biografi, ataupun autobiografi. Itu adalah contoh dari non-imajinatif. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu genre sastra, adapun contoh dari jenis sastra itu ada 3 ya. Ada prosa, puisi, dan drama. Yang pertama itu ada prosa. Sebenarnya kalian sudah sering membaca prosa. Prosa itu adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Nah, penulisan prosa itu menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Monolog itu adalah karangan yang mengandung percakapan atau narasi yang disampaikan oleh satu tokoh tanpa ada balasan dari tokoh lain. Kemudian kalau dialog itu adalah percakapan melebihi dari satu tokoh ya. Jadi pengarang
cerita juga memasukkan pemikiran-pemikirannya itu ke dalam pikiran tokoh. Penyampaian gagasan yang dilakukan selama para tokoh dalam cerita melakukan dialog. Jadi cerita bebas yang disampaikan oleh pengarang. Contohnya apa? Contohnya adalah cerpen, novel, dan roman. Itu adalah contoh dari prosa. Kemudian ada yang dinamakan jenis karya sastra kedua, itu adalah puisi. Puisi itu adalah karya sastra yang khas penggunaan bahasanya dan memuat pengalaman yang disusun secara khas pula, baik dari kata-kata puisinya maupun dari gagasan yang ingin diutarakan oleh penyair. Pernahkah kalian membuat puisi? Nah, ketika kalian sedang galau, ketika kalian sedang senang, bahagia, itu kalian sudah bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian perasaan kalian bisa dituangkan dalam bentuk kata-kata ataupun puisi. Nah, puisi itu ada dua jenis, yaitu ada puisi terikat atau puisi lama. Kemudian ada puisi baru atau puisi modern. Kalau puisi lama itu adalah puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan lirik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap lirik. Contohnya pantun, syair, dan gurindam. Kemudian ada juga talibun ya. Kemudian kalau puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh pengaturan dalam penciptaan puisi, seperti tidak terikat oleh ritme, kemudian tidak terikat oleh rima ya. Itu kalau puisi modern. Kemudian ada drama. Ibu rasa kalian sering menonton yang namanya drama. Ada drama panggung, kemudian film, kemudian tragedi, kemudian komedi, opera. Itu termasuk jenis drama, dan masih banyak lagi jenis drama lainnya. Jadi drama itu adalah apa? Drama itu adalah jenis karya sastra yang ditandai dengan pembabakan dan dialog para pelaku, sehingga naskah drama selalu ditemukan narasi, dialog, dan arahan tentang petunjuk, lakuan, ataupun akting. Biasanya dalam drama, tokoh-tokoh yang berperan dalam drama menyelipkan pesan moral dalam adegan. Pesan tersebut digunakan untuk menyindir seseorang, misalnya politikus atau penjabat. Dengan kata lain, drama dapat menjadi alat untuk mengkritik terhadap yang sesungguhnya, realitas yang sesungguhnya yang terjadi dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, drama itu sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku atau akting. Nah, kemudian dalam drama itu biasanya kan berisi tentang isi prolog atau kata pembuka, kemudian ada epilognya, kata penutup, kemudian dalam dialognya juga terbagi dalam babak-babak dan adegan-adegan. Itu disebut dengan drama. Baik, itu dulu penjelasan materi terkait dengan genre sastra. Untuk periodisasi sastra itu ada di video selanjutnya. Terima kasih, semangat belajar, tetap jaga kesehatan.